Bab 641. Susan ingin mengatakan bahwa dia mengaguminya. Namun, dia adalah nyonya rumah, jadi dia harus tenang dan menenangkan diri. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, "Master Sekte Darby, kau sangat berpengetahuan luas dalam formasi. Bisakah kau menjadikan aku sebagai muridmu?" Susan selalu tertarik pada formasi, dan dia selalu mengagumi Darby yang tak terkalahkan. Karena dia dapat membagikan pengetahuannya tentang formasi bunga teratai salju dengan mudah, dia ingin menjadi muridnya. Darby yang gigih adalah Master Sekte Gerbang Elysium. Tidak ada salahnya dia menjadi muridnya. Apa? Bibi Susan ingin menjadi muridku, pikir Daryl. Daryl tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kau pasti bercanda, Nyonya. Kau cerdas dan pintar, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Apa ini lelucon? Jika dia menerima Susan sebagai muridnya, hal itu akan memperumit hubungan mereka. Kau terlalu rendah hati. Aku dengan tulus ingin menjadi muridmu. Aku harap kau dapat menerimaku. Susan berlutut dan membungkuk pada Daryl. Dia tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Nyonya Carter, Daryl segera mencoba membantunya berdiri. Susan menggigit bibirnya dan memegangi kaki Daryl. Master Sekte Darby, terimalah aku sebagai murid. Kurnohon. Susan memohon padanya, dan Daryl tidak tahan lagi. Daryl tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa. Susan sangat senang mendengarnya. Dia dengan cepat membungkuk ke Daryl. Petik 2. Mohon terima hormat dari muridmu. Master, itu bagus. Silahkan berdiri. Daryl dengan cepat membantunya berdiri dan berkata, sekarang sudah larut malam. Aku harus pergi. Aku akan mengajarimu formasi ketika kita bertemu lagi. Aku harus pergi sekarang. Daryl membuka pintu dan pergi. Biarkan aku mengantarmu keluar. Master, kata Susan sambil tersenyum. Tu tidak perlu, kata Daryl sebelum Susan merasa terlalu senang. Tidak, hanya dia bertemu dengan Darby yang tak terkalahkan, tetapi juga menerimanya sebagai murid. Begitu Daryl meninggalkan kamar Susan, dia pergi ke taman dan melepaskan jubah hitam dan topengnya. Daryl tidak pernah membayangkan nama Darby yang tak terkalahkan akan menarik banyak penggemar. Dia sangat senang. Kemudian dia kembali ke kamarnya. Sudah lewat tengah malam. Daryl menyenandungkan sebuah lagu saat berjalan menuju kamarnya dan membuka pintu. Daryl mendengar suara. Begitu dia masuk ke kamar. Kau akan mati malam ini, Daryl. Dua wanita dengan pedang menyerang Daryl. Kenapa ada dua wanita di kamarnya? Daryl kaget. Namun, dia menghindari serangan mereka dan menyalakan lampu. Begitu lampu menyala, Daryl bisa melihat mereka dengan jelas. Itu adalah ibu kepala biarawati, Serendipity dan Megan. Kau orang yang tidak berguna, aku tidak bisa membunuhmu di pesta, dan setelah pesta usai, sekarang saatnya kau mati. Ibu kepala biarawati Serendipity berkata dengan dingin sambil menatap Daryl. Sungguh merupakan penghinaan baginya untuk berbagi meja yang sama dengan Daryl. Itulah sebabnya ibu kepala biarawati Serendipity masuk ke kamarnya pada malam hari untuk menyerangnya. Megan, tutup pintunya, perintah ibu kepala biarawati Serendipity. Dia ingin membunuh pria tidak berguna ini di kamarnya. Megan mematuhi perintah masternya dan pergi untuk mengunci pintu. Bab 642. Daryl menghela napas panjang. Dia memegang tinjunya dengan erat saat Megan mengunci pintu. Bagus, mari kita selesaikan ini hari ini juga,
Karena kalian berdua ada di sini, pikir Daryl. Tebu kepala biarawati serendipity, memandang Daryl dan mengerutkan alisnya. Pedang di tangannya bergetar. Aku akan menyingkirkanmu demi kebaikan yang lebih besar, dan membantu keluarga Darby memberimu pelajaran. Teriak ibu kepala biarawati serendipity saat menyerang Daryl. Ibu kepala biarawati serendipity menggunakan semua kekuatannya. Udara mengedarkan pedangnya. Di saat yang bersamaan, Megan juga meninju Daryl. Daryl tersenyum dingin saat dia berdiri. Dengan mantap di sana. Mari kita lihat siapa yang memberikan pelajaran, kata Daryl dingin. Dia mulai mengumpulkan energi internalnya, dan kemudian bergerak menuju Megan. Dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan gelombang itu membuat pedang Megan lepas dari tangannya. Megan terlalu lemah jika dibandingkan dengan Daryl. Pedangnya jatuh ke lantai. Bahkan sebelum dia bisa melihat gerakannya, Daryl dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyegel titik akupunturnya sehingga gadis ini tidak bergerak. Setelah dia selesai dengan Megan, Daryl tertawa dan mengeluarkan pedang. Minum darahnya dan mulai melawan ibu kepala biarawati serendipity. Suara keras terdengar ketika pedang ibu kepala biarawati serendipity bertemu dengan pedang Daryl. Setelah beberapa putaran pertempuran, ibu kepala biarawati serendipity merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatannya telah meningkat hingga martial markis tingkat 4, pikirnya. Meskipun dia adalah seorang markis martial tingkat 5, dia tidak merasa memiliki keuntungan apapun atas Daryl. Tiba-tiba dia melihat pukulan yang datang langsung ke arahnya. Karena kecepatan tinggi pukulan itu, ibu kepala biarawati serendipity tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan energi internalnya. Bang! Kedua tinju bertemu, dan suara keras terdengar. Ibu kepala biarawati serendipity mundur beberapa langkah ke belakang, wajahnya tampak mengerikan. Energi internal Daryl jauh di atas ibu kepala biarawati serendipity. Kamu, bu kepala biarawati serendipity merasa dadanya akan meledak. Dia memandang Daryl. Dia tidak percaya apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin Daryl menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa hari? Daryl tersenyum dan memandangi ibu kepala biarawati serendipity. Kau tidak mengharapkan ini, bukan? Saat dia berbicara, dia berlari ke arahnya dan menyegel titik akupuntur ibu kepala biarawati juga. Tubuh ibu kepala biarawati serendipity bergetar, dan kemudian menjadi tidak bergerak. Megan terkejut melihat apa yang terjadi. Dia pun berteriak, "Master!" Megan sangat khawatir. Dia telah menyegel titik akupuntur mereka. Daryl telah menjadi begitu kuat. Kamu orang yang tidak berguna. Megan menggigit bibirnya. Lepaskan. Kami melepaskanmu. Bab 643. Daryl tersenyum, tapi matanya merah. Dia berjalan menuju Megan dan menamparnya. Plak, ada tanda telapak tangan merah besar di wajah Megan. Ini karena kau tidak tahu bagaimana membedakan antara yang baik dan yang jahat, kata Daryl sambil menatap dingin ke arah Megan. Daryl menggenggam tinjunya erat-erat. Dia telah memperlakukannya dengan sangat baik dan terus membantunya. Dia bahkan telah memberinya banyak pil dewa. Tunangannya, Ken juga telah mengambil pil dewanya. Apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Dia menyebutnya tidak berguna penjahat. Megan berteriak, berani-beraninya kau memukulku. Berani-beraninya kau bilang aku tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kau tidak berguna karena telah bergabung dengan sekte Istana Abadi. Plak. Daryl menamparnya lagi. Ini untuk rasa tidak berterima kasihmu.
Aku selalu baik kepadamu, dan bagaimana kamu memperlakukanku? Sebagai balasannya, Daryl tidak bisa mengendalikan emosinya. Plak, tamparan besar lainnya. Meghan roboh ke tanah. Daryl berteriak dengan marah, ini untuk Adina. Kau tahu betapa baiknya dia. Beraninya kau membunuhnya. Daryl berteriak sekuat tenaga. Dia masih ingat betapa hancurnya Chester ketika Adina terbunuh. Ibu kepala biarawati Serendipity gemetar saat melihat apa yang telah terjadi. Dia berteriak, kau sampah yang tidak berguna. Jangan lampiaskan amarahmu pada Meghan. Lakukanlah padaku. Ibu kepala biarawati Serendipity berpikir bahwa dia bisa menyingkirkan Daryl. Dia tidak menyangka bahwa dia telah meningkatkan kekuatannya secara drastis. Memalukan melihat Daryl memukul murid favoritnya di depannya. Daryl berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah ibu kepala biarawati Serendipity. Tutup mulutmu. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju kepala biarawati Serendipity. Jangan berani-berani menyentuhku. Aku akan membunuhmu. Ibu kepala biarawati Serendipity bergetar ketika dia meneriakkan itu. Daryl menarik napas dalam-dalam sebelum memandang ke kepala biarawati Serendipity. Dia mengenakan gaun ungu panjang. Meskipun itu adalah gaun konservatif, tapi tetap menunjukkan tubuhnya dengan sempurna. Daryl tersenyum. Kau mengatakan bahwa aku tidak berguna. Bagaimana dengan kau, pencuri kecil? Saat dia berbicara, dia menatap ibu kepala biarawati Serendipity. Sudah waktunya bagi Celestial Silkworm Armor dan kitab misteri tertinggi untuk kembali ke pemilik aslinya. Kau, ibu kepala biarawati Serendipity menggigit bibirnya. Daryl tidak membuang waktu lagi. Dia mengulurkan tangan untuk merasakan pinggang kepala biarawati Serendipity sampai dia bisa memegang kitab suci misteri tertinggi. Dia tahu bahwa telah menyembunyikan sesuatu di sana, seperti yang diharapkan. Itu adalah kitab suci yang telah hilang darinya. Dan Celestial Silkworm Armor, kurasa itu ada di tubuhmu. Saatnya mengembalikannya padaku, kata Daryl. Dingin. Daryl mengulurkan tangan lagi ke arahnya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ibu kepala biarawati Serendipity sangat marah. Celestial Silkworm Armor ada bersamanya. Dia memakainya. Bagaimana Daryl bisa mengambilnya darinya? Saat titik akupsinya disegel, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tangan Daryl semakin dekat dengannya. Bab 644. Bab 644. Berhenti. Ibu kepala biarawati Serendipity sangat marah, dan dia juga malu. Dia memakai Celestial Silkworm Armor di tubuhnya. Jadi bagaimana bisa membiarkan Daryl melepasnya? Itu adalah pelanggaran terang-terangan terhadap privasinya. Daryl hendak menyentuh wanita itu jika dia melepas baju besi tersebut. Reputasinya akan ternoda jika berita itu disebarkan. Daryl mengabaikannya dan terus melepas gaun panjangnya. Dia akan melepas baju besi itu. Aku akan membunuhmu, teriak kepala biara ibu Serendipity. Daryl sangat marah. Dia pergi ke belakang tubuhnya dan menjatuhkan lututnya. Tebu kepala biarawati Serendipity berlutut di tanah. Kau tidak pantas berbicara denganku. Sambil berdiri, Daryl menatapnya dengan dingin dan kemudian, dia melakukan hal yang sama pada Meghan. Meghan juga berlutut di tanah. Daryl membawa kursi dan duduk di depan mereka berdua. Ibu kepala biarawati Serendipity sangat marah. Dia belum pernah berlutut di depan siapapun sebelumnya. Sangat memalukan baginya untuk berlutut di depan Daryl yang tidak berguna itu. Daryl bisa melihat kemarahan ibu
Kepala biarawati serendipity. Dia hampir mati ketika wanita itu menyerangnya. Jadi Daryl cukup puas melihat itu. Daryl tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengelus kepala ibu. Kepala biarawati serendipity seolah-olah dia adalah hewan peliharaan. Ibu kepala biarawati serendipity tidak mengerti bagaimana dia bisa diperlakukan seperti itu. Dia pun berteriak dengan marah pada Daryl. Petik 2. Kau telah mempermalukan aku hari ini. Maka aku akan membunuhmu di masa depan. Aku tidak berpikir kau akan mendapatkan kesempatan ini. Daryl tersenyum. Kepala biara serendipity masih keras. Kepala meskipun titik akupunturnya tersegel. Bunuh aku jika kau berani, kata kepala. Biara serendipity berkata dengan dingin, dia tahu bahwa Daryl tidak akan melepaskannya begitu saja, tetapi dia lebih baik mati daripada mendapatkan penghinaan. Daryl tersenyum. Membunuhmu terlalu mudah bagiku. Kau menghancurkan urat hatiku di pernikahan Langeli, jadi kupikir aku akan membalas kebaikanmu. Aku akan mematahkan nadimu, dan kemudian melepaskan baju besi. Tubuh ibu kepala biara serendipity bergetar. Wajahnya pucat seraya. Berteriak, beraninya kau. Dia adalah master sekte Mei. Jika urat hatinya pecah, dia tidak akan bisa berkultivasi lagi. Lalu, apa gunanya hidup? Dia lebih baik mati. Kenapa tidak? Daryl menjawab. Saat berikutnya, Daryl mengangkat tangannya dan meninju dada ibu kepala biara serendipity. Pembuluh darah jantungnya pasti akan pecah dengan pukulan yang begitu kuat. Seseorang lalu menendang pintu hingga terbuka. Energi yang kuat itu mendobrak pintu menjadi beberapa bagian. Bayangan besar itu masuk dan mematahkan pukulan Daryl. Itu adalah Master Leonard dari Sekte Wudang. Kamar Master Leonard juga dekat. Dia telah mendengar suara ribut, jadi dia mencoba untuk menyelidikinya. Ketika mendengar suara ibu kepala biarawati serendipity, dia tidak ragu-ragu untuk menerobos masuk ke dalam ruangan untuk menghentikan serangan dari sialan yang tidak berguna. Beraninya kau menyerang ibu kepala biarawati serendipity. Master Leonard berteriak seraya. Menyerang Daryl, Master Leonard menyerang dengan Lai Taigrams Multiple Puneh Kealilan. Khusus Sekte Wudang. Master Leonard bersirkulasi udara. Karena La menciptakan lingkaran 8 trigram. Daryl pun tak segan-segan membela diri. Bang! Begitu kedua tinju mereka bersentuhan. Baik Daryl dan Master Leonard terpental beberapa langkah ke belakang. Secara teoritis, Master Leonard tidak akan bisa menyamai kekuatan Daryl. Namun, dia telah menggunakan semua energinya pada 8 trigrams multiple. Pun dan Daryl baru saja mulai mengangkat tinjunya. Meskipun keduanya terpental ke belakang, tampak jelas siapa orang yang lebih kuat. Bab 645. Master Leonard dengan cepat mengambil kesempatan untuk melepaskan kedua titik akupuntur wanita. Daryl tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Master Leonard telah merusak rencananya. Tidak mudah bagi Daryl untuk menemukan kesempatan untuk mengalahkan ibu kepala biarawati serendipity. Daryl tertawa sinis. Wow, aku tidak tahu bahwa Master Leonard dan ibu kepala biara serendipity memiliki hubungan yang akrab. Ivete telah berpura-pura sebagai Darby yang tak terkalahkan di Menara Bintang, tetapi dia juga menyebut aku orang yang tidak berguna, pikir Master Leonard. Aku akan membalas dendam. Daryl 1. Tebu kepala biarawati serendipity memandang Megan dan berkata, ayo, kita pergi. Para wanita pergi saat Master Leonard membuntuti di belakang mereka. Daryl memegang tinjunya. Matanya merah.
Dia hanya mendapatkan kembali kitab suci misteri tertinggi, Celestial. Silkworm Armor masih bersama ibu. Kepala biara Serendipity. Dia benar tidak ingin membiarkan mereka pergi. Namun, dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Master Leonard, ibu kepala biarawati Serendipity dan Megan bukanlah tandingannya. Namun, untuk menang, dia perlu menggunakan keahlian uniknya. Itu akan membuat semua orang waspada. 6 sekte pasti akan berada di pihak tebu kepala biarawati Serendipity. Dia tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak dari mereka sekaligus. Mata Daryl memerah. Dia kesal melihat mereka pergi. Dia sangat marah ketika ingat bahwa Megan telah membunuh istri saudaranya di Pulau Istana Abadi. Kring, kring. Ponsel Daryl mulai berdering pada saat itu. Daryl menghela napas dan memutuskan untuk berhenti memikirkan ibu kepala biarawati Serendipity. Dia lalu mengeluarkan ponselnya. Sudah larut malam. Siapa yang akan mencarinya pada jam segitu? Layar menunjukkan bahwa panggilan itu berasal Skylar. Skylar adalah master sekte dari sekte Grandmaster Heaven. Dia telah memberikan gelar Master Sekte kepada Daryl ketika dia menghasilkan obat kultus surga untuknya. Ketika Daryl dijadikan Master Tetua, dia telah mengembalikan gelar Hall Master Sekte pada Skylar. Mengapa Skylar memanggilnya mereka? Sudah lama tidak saling berhubungan satu sama lain. Daryl menjawab panggilan itu. Begitu panggilan tersambung, dia mendengar suara panik Skylar. Petik 2. Saudaraku Daryl, aku akhirnya berhasil menghubungimu. Sesuatu yang buruk telah terjadi di Pulau Elysian. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Daryl kaget mendengarnya. Kemudian Skylar berkata, ada kebakaran di Pulau Elysian beberapa hari yang lalu. Semua rumah benar-benar terbakar. Madam Sekte pasti tewas dalam kebakaran itu, dan Master Sekte Grandmaster Surga sangat terpukul. Karenanya, dia tidak mengelola sekte selama beberapa hari sekarang. Sangat kacau situasi di sini saat ini. Kau adalah Master Tetua, Saudara Daryl. Jadi, hanya kau yang berhak menjadi Master Sekte. Sementara untuk mengelola sekte, Madam Sekte tewas dalam kebakaran. Sial. Itulah alasan pikirannya yang tidak tenang. Dia telah melupakannya. Daryl menyentuh dahinya dan berkata, baik, aku mengerti. Kemudian, dia menutup telepon. Kebakaran di Pulau Elysian adalah ide Monica. Sepertinya rencana itu telah dilaksanakan dengan sempurna. Seluruh Sekte Grandmaster Heaven mengira dia sudah mati. Dia seharusnya bertemu dengan Madam Sekte, tapi dia melewatkannya. Dia telah menghabiskan waktunya untuk berkultivasi di makam kuno. Tepat setelah dia meninggalkan makam, langsung pergi ke pesta ulang tahun Sarah. Dia benar-benar telah melupakannya.